Sehingga Imam Ghazali itu ya, dalam kitab Miskatul Anwarnya, beliau membagi ruh itu menjadi 5. Ya, 5. Kalau kita baca kitab Kimia Usaadah, coba dibuka Miskatul Anwar ya. Miskatul Anwar. Nah. Ini biar yang lain ikut baca ya. I'lam annal alam alamani. Ketahuilah alam itu ada 2, ruhani wa jismani, ruhani dan jismani. Wa in syi'ta qulta hissi wa aqli, ya, fisik dan akal. Wa in syi'ta ulwi wa sufli, wal kull mutaqarib, ya. Tuh. Di kitab Kimia Usaadah malah lebih terang lagi. Di kitab Kimia Usaadah malah dikatakan idza syi'ta an ta'rif nafsaka fa'lam annaka min syai'in. Jika kamu ingin tahu dirimu, maka ketahuilah dirimu itu dari 2 unsur. Al-awwal hadzal qalb, yang pertama ya ini hati ini, wasani yusama an-nafas war-ruh. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya jika ada orang mengatakan halu, manusia unsurnya 2 itu halu, ya dia nggak belajar kitab Imam Ghazali berarti. Ngomong doang tapi nggak paham ya. Manusia ada 2 unsur, yang non gaib dan gaib dibilang halu, fisik dan non fisik dibilang halu. Ini berarti dia nggak paham siapa dirinya, ya, bodoh terhadap diri, artinya dia halu sendiri gitu. Nah. Kemudian manusia ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas oleh Imam Ghazali itu seperti lampu teplok ini misalnya, cemplok ini, ceruk. Nah, dikira jika ada orang mengatakan ini karangan saya, ngarang-ngarang sendiri nama-nama dan istilah ini, berarti dia nggak baca kitab Imam Ghazali. Jangan mengira saya menulis ini, tapi ini ada rujukannya Imam Ghazali. Yang pertama ya, ini disebut ini Al-Ghud Bustani fi Bayani Maratibil Arwahil Basariyaniti Nuraniyah. Kutub yang kedua yaitu tentang pembahasan tingkatan ruh-ruh manusia yang bersifat nuraniyah, cahaya. Kita sering nyebut hati nurani. Itu berasal dari kata nurani, yang bersifat cahaya. Ikuti hati nuranimu, ikuti hati yang bercahaya dalam jiwamu. Bisa dipahami? Nurani, nurani itu artinya yang bercahaya. Nah di sini Imam Ghazali menyebutnya fal awal minha ar-ruhul hassas. Yang pertama ruhul hassas, wa huwa alladhi yatalaqqa ma turidul hawasil khamsu, yang ditangkap oleh indrawi yang 5 ya, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman ya, ada 5 itu. Wa kana asruhul hayawan wa awwaluh, ini menjadikan merupakan ruh hayawan dan pondasi awal dari ruh hayawan, binatang, manusia ini hewan semua. Ruhul hassas bihi yasirul hayawan hayawanan,
Wa huwa mawjud li sabi'ir radhi, ini ada pada seorang bayi yang menyusui. Maksudnya apa di sini? Daya kekuatan indrawi binatang dan manusia ini dinamakan ruhul hassas. Ya, indrawi ini kalau di dalam versi ilmu hipno disebut gelombang beta. Ketika sadar dengan indrawi, interaksi indrawinya dengan dunia luar, ya, itu beta. Kemudian lanjut di sini asani arruhul khayali, wa huwa alladhi yastasbitu ma awradul hawas wa yahfadhu mahzunan indahu li'udha 'ala ruhil alladhi faqo indal haja ilaih, wa hadha la yujad li sabir radhi fi bidayatin nusyu'ihi. Ini kalau nggak paham bahasanya, bingung ini orang memahami kitab Imam Ghazali Mishkatul Anwar ini. Saya yakin pasti bingung. Ruhul khayali ini adalah ruh, singkatannya adalah ruh yang menyimpan segala apa yang ditangkap oleh indrawi. Informasi yang ditangkap oleh indrawi kita, pendengar, penglihatan dan semua 5 indrawi ini disimpan dulu. Ini kan namanya disebut dengan ruhul khayali di sini, critical factor, critical area. Nah, kita bahas nanti semuanya. Disimpan dulu pembendaharaan di situ. Nah, ini ada pada tidak ada pada anak kecil yang masih kecil. Makanya kalau anak kecil itu misalnya dia lihat mainan ya, kemudian mainan itu diambil, paling nangis sebentar, setelah itu lupa. Kenapa? Karena tidak menyimpan informasi itu, nggak ditangkap, nggak direkam. Tapi ketika dia besar sedikit, kata Imam Ghazali, ayak burak qalilan bihaisu idza ghuiba anhu baka wa talaba li baqa'i surati mafudhan fi khayalihi. Ketika dia besar sedikit, diambil barangnya, dia akan menangis. Karena kenapa? Bayangan itu ada tersimpan di memori akal khayalnya. Nuntut dia, wah, besar sedikit. Dan ini ada pada binatang, sebagian binatang, enggak semua binatang. Misalnya nih, lil faros, apa itu? Laron. Laron ini enggak punya akal khayali. Kenapa? Karena dia melihat teman-temannya yang mendatangi api. Zaman dulu kan api, bukan ini, lampu api. Terus terbakar. Enggak dijadikan pelajaran, enggak direkam di memori akal khayalnya, critical areanya. Enggak direkam, enggak dijadikan pelajaran. Sehingga dari dulu sampai sekarang laron mesti datangi lampu, mesti datangi api. Padahal itu membunuh dia, karena dia mengira ya an-nasyrat kawah maftuha ila maudhi'idya, bahwa lampu itu adalah gelombang yang terbuka kepada tempat yang terang. Dikira itu lampu atau api adalah portal yang kebuka untuk yang lebih terang, padahal itu membunuh dia. Paham? Ini enggak ada pada laron, ini enggak ada akal khayali, critical areanya enggak ada, yang mengkritik begini enggak ada. Paham? Tapi sebagian binatang ada, kucing, anjing ada. Nah, ini sulit ini kalau kamu pelajari sendiri, akan sulit kamu artikan. Yang ketiga, ar-ruhul akli. Ya, alladhi bihi tudrikul ma'ani al-kharija anil his wal khayal wa huwa al-jawrul insil khas. Ruhul akli ini adalah ruh yang bisa memahamkan kepada makna-makna yang di luar indrawi dan di luar khayali.
Dan ini adalah esensi manusia, esensi khusus pada manusia, nggak ada pada binatang dan anak kecil. Begitu. Yang keempat, ruhul fikri. Ini semua ruhul akli ini alam bawah sadar. Ini alam bawah sadar ini semua memori, semuanya ada di situ semua. Ya. Dan makna-makna di luar indrawi dan khayali itu ada di alam bawah sadar. Mindset, pikiran, belief dan lain sebagainya itu ada di pikiran. Itu. Bisa dipahami enggak? Nah, ntar kita praktekkan besok. Ini penting banget ini ilmu ini. Dan ini coba kamu cari. Tidak ada buku ataupun disertasi ya, atau tesis yang mengangkat 5 tingkatan ruh ini dengan dikolaborasikan ilmu psikologi dan ilmu hipnotis. Dengan mengangkat benang merahnya itu nggak ada, belum ada. Yang ada pembahasan masalah psikologi, masalah hipno, masalah prana, reiki dan lain sebagainya, itu aja mentoknya di situ. Cakra itu aja. Tapi yang ngangkat Imam Ghazali, karena yang saya lihat tesis-tesis dan disertasi itu malah Imam Ghazali terkenalnya itu salah satu tokoh ulama Islam yang menjadikan filsafat ini menjadi jumud. Ini saya nggak setuju, justru sebaliknya. Karena kalau baca kitab-kitabnya akan paham. Nah, ruhul fikri ini baru ditemuin sama orang-orang barat. Ada kondisi gamma di mana orang ini super sadar. Ruhul fikri ini digambarkan oleh Imam Ghazali di sini dengan ya'khudul ulumal aqliyal mahdhah, yang mengambil ilmu-ilmu rasional murni. Fayughi bainaha ta'lifat wasdiwazat wasanjibiyana ma'arif syarifah. Di situ dia menyusun, merangkai, menggabungkan, mengkombinasikan sehingga menjadi satu kesimpulan ilmu-ilmu yang mulia. Ada tesis kemudian disintesikan lagi menjadi kesimpulan lagi, terus demikian bercabang-cabang. Ini diibaratkan dengan apa? Dengan syajarah, pohon. Dan yang terakhir adalah Ruhul Qudsi, ini kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Di sini dikatakan an-nabawi alladhi yakhtas bil anbiya wa ba'dul awliya, yang khusus para nabi dan sebagian para wali. Wa fi tatajalla lawahul ghaib akamal akhra, di situ terbentang semua wawasan-wawasan gaib dan hukum-hukum akhirat, dan beberapa wawasan malakut samawati dan ardi. Ini kekuatan spiritual yang nggak bisa dirasionalkan oleh ilmu sains. Dibahas oleh Imam Ghazali di sini. Ya, ini masuknya apa? Kalau bukan masuk metafisika, kan gitu? Pastinya ini dalam pembahasan metafisika ini. Maka kita sebut di sini dengan metafisika atau kekuatan spiritual. Maksudnya apa sih? Ada miskah zuzazah, misbah sajarah zaituna. Baik, saya ambil di sini Al-Qur'annya sebentar ya. Perhatikan baik-baik. Ini akan menjadikan kita lebih beriman kepada Al-Qur'an, lebih mengagumi lagi kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini semua saya ringkasnya ada di kitab Mahir itu ya, jadi perhatikan di sini biar singkat waktunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya, pemberi cahaya-cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Perumpamaan cahayanya yang Allah berikan di langit dan di bumi. Perhatikan baik-baik ya.
Perumpamaan cahaya yang Allah berikan di langit dan di, seperti apa perumpamaannya? Kamiskatin, seperti miskah. Nih, kebetulan ada contohnya. Ini miskah nih. Ini cuma ya bentuk-bentuknya macam-macam. Ini miskah. Kalau lampu cemplok tahu nggak? Dulu lampu ceruk zaman dulu. Tahu kan? Lampu apa? Sentrong ya, damar. Kalau orang anu bilang damar ya, macam-macam orang Jawa bilang ya. Hah? Stocking. Apa sih namanya? Ada ini di sini ada, saudara. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Ceruk, lampu petromak, ya ceplik macam-macam ini orang-orang ya. Lampu apa menurut kalian, bahasa masing-masing di sana ya? Ini miskah ini wadahnya lampu disebut miskah. Perumpamaan cahaya Allah di bumi dan di langit nih seperti ini, miskah. Wadahnya miskah. Terus apa lagi? Allah berfirman, kamiskatin fiha misbah. Misbah yang mana? Misbah itu nih lampunya, apinya. Yang di dalam ini apinya yang terang ini. Al-misbahu fi zujajah. Yang lampunya, apinya ini berada di dalam kaca. Ini kacanya, Ini kacanya. Oke? Ini kacanya di sini. Tuh kacanya nih, tertutup. Jadi azujajatu cerminnya, kacanya itu ka'annaha, seolah-olah itu kaukabun, bintang ya, duriyun yang bercahaya seperti mutiara, yuqadu, yang dinyalakan. Biasanya tuh dinyalakan tuh kan api ya. Ini pohon min syajaratin, yang dinyalakan berasal dari pohon syajarah. Tapi syajarah yang mana? Mubarakah, yang berkah. Ini pohon yang mana? Pohon zaitunah, bukan pohon mangga, bukan pohon duren, bukan pohon nangka, bukan pohon pisang, tapi dicontohkan oleh Allah pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Yang pohonnya ini tidak tumbuh di sebelah timur, tidak tumbuh di sebelah barat. Maksudnya apa sih? Di luar akal indrawi, di luar akal khayali. Ajib. Nggak bisa dinalar. Yakadu zaituha, yang minyaknya yudhi'u, minyaknya saja tuh hampir-hampir bisa menerangi, walau lam tamsashu narun, meskipun tidak